Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan Adiusada Cancer Center, yang terhormat pemateri pertama Dr. Irwan Barlian, konsultan onkologi, kemudian yang terhormat pemateri kedua Dr. Yosep Adi Christian, spesialis onkoradiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Adiusada Cancer Center, Guideline for the Initial Management of the Metastatic Brain Tumors, Role of Surgery and Radiation Therapy. Kemudian susunan acara pagi ini, pembicara pertama ini nanti Dr. Irwan Imadul Haq, yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian dilanjutkan pembicara kedua Dr. Yosep Adi Christian, yang dilanjutkan sesi tanya jawab. Ya. Ini peserta sampai saat ini 46 peserta. Selamat datang para peserta. Untuk mempersingkat acara, waktu dan tempat, pembicara pertama Dr. Irwan Barlian, silakan. Dr. Irwan. Ya, terima kasih. Bisa saya share screen? Apa terlihat? Sudah dok, terlihat jelas. Oke, lihat jelas. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Zaki Bajamal sebagai moderator, kepada seluruh dari tim Adiusada Cancer Center, manajemen dari Adiusada yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk share pengalaman kita di sini. Di sini saya akan sedikit mengupas mengenai tumor metastasis dan peranan pada pembedahan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tumor metastasis adalah tumor yang menyebar ke otak yang berasal dari tumor primer dari organ yang lain. Kalau kita bilang tumor metastasis sudah pasti bisa diartikan bahwa pasien itu dalam stadium 4. Dengan survival rate kurang lebih 1 tahun ya, ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang kurang dari 1 tahun. Pada usia dewasa, 10% tumor otak ini di negara-negara maju itu adalah metastasis. Ya, jadi metastasis yang paling banyak. Di kita mungkin tidak sebanyak di negara maju, entah karena belum sampai metastasis, pasiennya sudah selesai atau bagaimana kita datang ya. Sebagian besar metastasis ini di otak single, kurang lebih 50%, dan sebagian besar juga bisa multiple. Dari epidemiologinya, yang terbanyak sampai saat ini memang yang berasal dari kanker paru sekitar 48%, kanker payudara 15%, dan kanker yang lain. Tapi hampir kurang lebih 10% atau 11% ini unknown, jadi tidak diketahui. Jadi sudah di screening di mana-mana, tidak diketahui primernya di mana. Tumor ini bisa menyebar ke otak karena adanya sel tumor primer yang lepas dari induknya masuk ke sebenarnya sirkulasinya bisa lewat kelenjar limfe atau lewat hematogen, lewat pembuluh darah. Dan kebetulan di otak itu ada blood-brain barrier yang sangat tight, sehingga sel itu bisa tersangkut di situ,
lebih banyak memang lokasinya di antara perbatasan antara kortikal dan subkortikal. Dari gejala klinisnya memang sebagian besar dan metastasis ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang karena tekanan intrakranial atau karena gejala vokal. Tekanan intrakranial ini terjadi karena satu, memang tumor itu meskipun kecil tapi edemnya cukup luas, biasa yang terjadi pada tumor-tumor malignan, atau memang karena tumornya memang sendiri besar. Sedangkan gejalanya yang paling banyak adalah sakit kepala yang bisa diakibatkan karena efek massa atau karena hidrosefalus. Ya. Gejala vokal kurang lebih sekitar 40%, ya, ada gangguan kognitif dan juga kejang. Tanda-tandanya yang paling banyak gangguan kognitif kurang lebih 75%, hemiparesis, ataksia, papilledem. Dan tambahan untuk di Indonesia mungkin lebih banyak pasien itu datang dengan kondisi kesadaran yang menurun, itu juga banyak. Ya. Gangguan kognitif harusnya memang menjadi standar untuk diperiksa, tapi sebagian besar di rumah sakit di Indonesia jarang yang ngecek kognitif. Ya. Untuk diagnosis sendiri memang ada berbagai macam alat yang bisa kita pakai dan juga program, yaitu misalnya dengan pemeriksaan marker tumor, itu misalnya untuk kanker payudara ada CA153 dan lain-lain, kanker paru ya ada CA dan lain-lain. Jadi marker tumor ini biasanya diperiksa sesuai dengan indikasi pada saat pasien itu datang, kira-kira primernya dari mana, yaitu kita cek. Radiologi juga sama, selain pemeriksaan yang dari luar, misalnya fototorak, lihat ada metastasis di paru atau ada USG, kita lihat di abdomen ada atau tidak. Tapi pada otak sendiri yang terbaik saat ini memang masih dengan menggunakan MRI. CT scan bisa dipakai pada area-area tertentu, misalnya pada daerah-daerah yang tidak punya MRI, yang mungkin CT scan bisa membantu. Tapi yang paling baik memang saat ini masih dengan MRI. Biasanya pada MRI ditemukan sesuatu yang multiple, ya, atau juga bisa juga dengan tumor yang localized atau satu aja, ya, dengan udem yang cukup luas, ya. Jadi batasnya juga tegas biasanya. Tapi vasogenik edemnya ini yang luas ini biasa dikatakan tentakel edem pada tumor ini. Mungkin ini seperti ini contohnya, misalnya tumor yang di atas ini tumornya kecil, tapi udemnya cukup luas, ya. Atau tumor ini multiple dengan udem di masing-masing di tempatnya, ya. Bisa kita bandingkan dengan tumor yang di sebelahnya ini, yang di sebelah kanan bawah ini meningioma. Meningioma ini meskipun besar, tapi dia tidak buat udem, ya. Jadi kelihatan sendiri bahwa kalau misalnya malignan itu meskipun dia kecil, tapi efek pada otak itu cukup signifikan. Artinya proses vasogenik edemnya cukup signifikan pada tumor yang malignan. Untuk diferensial diagnosis, biasanya jika multiple, kita bisa DD dengan tuberkuloma atau metastasis, ya, ataupun dengan limfoma, dan yang abses, ya, bisa juga. Yang paling sering itu memang dengan kalau di Indonesia dengan TB, ya, metastasis itu gandengannya biasanya dengan TB. Nah, masuk ke manajemen. Seperti kita ketahui bahwa manajemen metastasis ini cukup kompleks, ya, karena dari segi pasien sendiri mereka sudah sulit, misalnya dengan tumor primer yang sudah cukup lama akhirnya menyebar ke otak, itu mereka sudah dari segi psikologis, segi sosial itu sudah berat, artinya segi ekonomi juga sudah habis-habisan. Jadi ini cukup kompleks, butuh tidak hanya tim yang multidisiplin seperti dokter bedah atau radioterapi, ya, hematonkologi atau dokter primernya,
Tapi juga dibutuhkan tim yang lain seperti psikiatri, ya, psikologi, seperti itu. Karena cukup kompleks. Ya. Sedangkan di Indonesia sendiri, memang mungkin karena banyak pasien itu datang dengan kondisi yang cukup lanjut, ya, metastasis yang tidak tertangani dengan baik, artinya dia sudah lama dan baru datang ke fasilitas-fasilitas yang ada, misalnya baru sampai dengan sistem sekarang, misalnya di Surabaya, misalnya di Sutomo, itu sebagai rumah sakit tipe A, pasien itu akan, meskipun harusnya pasien itu ditangani di rumah sakit tipe A, tapi pasien itu akan berjenjang untuk datang ke situ. Selain berjenjang dari segi administratif, tapi juga berjenjang dari segi rujukan. Ya, rujukan spesialis ini dirujuk ke sini, rujuk lagi ke sini, rujuk lagi ke sini, akhirnya baru sampai ke dokter yang dituju. Nah, ini juga memakan waktu sehingga prosesnya ini cukup lama. Ya. Di sini dapat terjadi proses tumor metastasis yang progresif. Ya. Progresif di mana biasanya ditandai dengan adanya peritumoral edem, ya, yang luas, ya, ada efek massa, atau misalnya juga karena tumor itu memblok sistem saluran luar cerebrospinal, ya, mengakibatkan hidrosefalus. Di situ dapat terjadi herniasi, ya, seperti kita ketahui bersama. Herniasi ini cukup berbahaya karena dia akan menekan ke arah tengah, di mana di tengah itu ada brainstem, ya, dapat mengakibatkan penurunan kesadaran dan kematian. Biasanya akan datang ke IGD karena satu ada compliance yang habis atau ada pencetus, misalnya seperti adanya hiponatremi, ada anemi, ada kejang, ya, ada hemodilusi, ada gangguan hormon, ya, pada kehamilan. Jadi pasien itu ada adaptasi yang habis dengan sesuatu trigger, maka dia bisa datang ke emergency room. Untuk emergency sendiri seperti standar yang sudah dijalankan sehari-hari, bahwa tata laksananya sama seperti kasus misalnya trauma atau kasus yang lain, di mana satu, RW ini cukup penting, ya, harus jangan sampai lupa, misalnya pasien tidak sadar, kita mungkin sudah mendiagnosis itu suatu tumor atau yang lain, tapi kita lupa bahwa di situ ada RW yang harus kita jaga. Ya. Ini sering terlewat, ya, karena ini saya ingatkan lagi bahwa tetap step by step-nya dari RW harus dijalankan. Saya RW dilihat ada suara nafas yang ngorok atau ada nafas yang gagling, ya, itu harus dibebaskan, ya, dengan suction, dengan posisi leher yang baik, ya. Lalu breathing juga harus kita cek karena gangguan airway breathing ini dapat mengakibatkan peningkatan TIK yang lebih lanjut lagi. Jadi seperti lingkaran setan, sudah TIK-nya tinggi, kebutuhan oksigennya meningkat, tapi airway dan breathing-nya tidak terkontrol, sehingga kebutuhan oksigennya turun dan proses edem di otak itu akan tambah hebat. Begitu juga dengan sirkulasi. Sirkulasi hampir sama, itu harus dijaga dengan CPP yang normal, ya, dan dicek disability-nya, GCS-nya berapa, apakah ada gangguan neurologis yang lain, ya, terus diperiksa. Airway dan breathing ini tidak bisa dipisahkan, jadi bebaskan jalan nafas, lakukan suction. Jika GCS kurang dari 8, lakukan intubasi, hiperventilasi, ya, dijaga target PCO2-nya sekitar 35 mm/Hg. Ya. Untuk sirkulasi juga sama, CPP dijaga sekitar 70 sampai 100 mm/Hg. Ya. Hati-hati jika CPP-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ya. Untuk disability, biasa penurunan kesadaran atau pasien dengan kejang yang sulit terkontrol atau adanya nyeri kepala yang sangat hebat, ya, kita perlukan obat-obatan untuk mengurangi edem seperti steroid atau dengan antikonvulsan. Tata laksana obat-obatan biasa yang kita pakai adalah satu steroid, yang kedua diuretik atau mannitol atau juga dengan hipertonik salin, anti nyeri, ya, antiemetik, antikonvulsan. Sampai saat ini steroid yang masih dipakai dan cukup baik
available di mana-mana, harganya juga murah, itu ya dengan dexamethasone. Saat ini masih leading, artinya masih yang sebagai pilihan yang utama. Meskipun ini barang lama ya, tapi tetap sebagai pilihan yang utama dengan dosis yang pada emergensi boleh diberikan dosis besar sampai 20 mg. Untuk hipertonik salin atau manitol juga dapat diberikan. Di sini kita bisa lihat kira-kira di emergensi atau di ruangan emergensi itu ada apa. Bisa ada manitol yang bisa kita pakai, ada hipertonik salin bisa juga. Atau diuretik yang lain juga boleh dipakai kalau memang tidak ada. Untuk nyeri kepala ada berbagai macam sesuai dengan kita, kalau di Surabaya kadang-kadang kita pakai yang guideline dari Sutomo ini, di mana tergantung dari nilai FAS-nya. Soal FAS-nya 7-10 bisa dengan morfin atau 4 ya mulai dari NSAID sampai ke obat-obatan opiat. Ini bisa dibaca nanti, saya share jika ada yang mau. Ya. Untuk kejang, yang pertama tetap dengan pemberian diazepam 0,3 sampai 0,5 mg. Diawasi pada saat pemberian itu karena dia bisa mendepresi sistem pernafasan. Setelah itu jika sudah terkontrol, dapat diberikan obat-obatan untuk maintenance. Biasanya diberikan phenytoin dengan loading dose 10 sampai 20 mg. Lalu dilanjutkan dengan maintenance-nya 5 sampai 7 mg atau sampai 8 mg per kilogram berat badan per hari. Untuk muntah juga sama, kita perlukan pemberian profilaksis seperti untuk menurunkan asam lambung. PPI biasa kita pakai ya dengan omeprazol 40 mg per 12 jam atau dengan pemberian ranitidin. Untuk obat anti muntah ini yang banyak dipakai saat ini dan juga available di mana-mana, mungkin ondansetron ini boleh dipakai. Ya. Lalu apabila dengan terapi-terapi tersebut tidak terespon dengan baik, artinya sudah diobservasi, diberikan obat-obatan, ABCD-nya sudah terkontrol dengan baik, tapi tetap kondisi pasien itu tidak baik, ya maka perlu dilakukan, perlu dipikirkan untuk melakukan tindakan yang lebih invasif, misalnya dengan pembedahan. Biasanya pembedahan itu disebabkan oleh satu adanya efek massa yang cukup signifikan yang diakibatkan oleh satu hidrosefalus. Misalnya tumor itu mengakibatkan hidrosefalus, ya otomatis nanti akan kita lakukan penurunan TIK dengan merilis liquornya. Itu biasa dengan memasang FED atau dengan langsung dilakukan dengan vipisan. Atau misalnya penyebabnya adalah karena efek massanya yang cukup besar atau misalnya karena udemnya yang cukup luas. Perlu juga pada situasi seperti itu dipikirkan apakah perlu dilakukan operasi yang dekompresi atau memang definitif reseksi dari tumor tersebut. Memang kita jarang melakukan reseksi tumor yang emergensi untuk kasus metastasis karena memang sebagian besar kasus itu datang bukan karena tumor yang besar tapi karena edemnya yang cukup berat. Ya, meskipun tumornya kecil tapi edemnya yang cukup berat sehingga sebagian besar memang cukup respon dengan pemberian steroid yang adekuat atau memberikan manitol yang adekuat sehingga bisa kita postpone operasinya di elektif. Ini algoritma kalau misalnya di emergensi seperti tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Itu jika ada defisit neurologis akut, ada penurunan kesadaran, manajemen ABC ya tetap dilakukan, intubasi, diberikan hiperventilasi. Ya, jika pemberian obat-obatan seperti steroid dan manitol, ya, lalu diobservasi sekitar 4-6 jam. Ya. Jika ada perbaikan maka bisa dilanjutkan terapinya sehingga dapat dilakukan terapi lanjutan dari ruangan. Saat ini pembedahan memang tujuannya adalah untuk satu
untuk mengetahui patologinya, ya. Diagnosisnya apa, apakah ini pasti suatu metastasis atau ini suatu abses atau yang lain. Yang kedua adalah mengurangi efek massa. Dengan mereseksi tumor, diharapkan efek massanya akan turun. Kadang-kadang edema ini juga tidak hilang hanya dengan obat-obatan. Jadi begitu tumor itu diambil, edemnya otomatis akan turun. Pada saat itu juga, biasanya pada saat operasi, setelah tumor itu tereseksi total, biasanya edemnya itu secara otomatis langsung turun. Artinya otaknya itu langsung smooth select masuk ke dalam. Selain untuk definitif terapi. Tujuannya adalah tetap untuk meningkatkan quality of life, ya, meningkatkan survival, dan ya tentu dengan dilanjutkan dengan terapi yang lain seperti dengan radioterapi atau radiasi yang lain. Untuk pembedahan ini memang ada beberapa kriteria yang biasanya kita pertimbangkan. Yaitu satu, misalnya kalau tumor itu single, ya, single lesion tumor dan accessible, ya, surgical accessibility-nya bagus, itu adalah kandidat yang baik untuk dilakukan tumor reseksinya. Pada usia muda, ya, Karnofsky score-nya lebih dari 70, ya, resusitational analisisnya kelas 1 dan ekstrakranialnya sudah terkontrol dengan baik, ya. Itu adalah kandidat yang baik untuk dilakukan operasi. Selain tumor yang besar lebih dari 3 cm, atau memang tidak ada primer di tempat lain tapi ada single lesion di situ, itu juga kandidat yang baik untuk dilakukan suatu reseksi. Jika ada leptomeningeal metastasis yang luas, ya, biasanya bukan suatu kandidat yang cukup baik, karena meskipun kita ambil tumornya, kemungkinan besar tumor di tempat lain tetap akan tumbuh, ya. Selain operasi, juga ada beberapa terapi lain, yaitu seperti radioterapi atau radiosurgery. Di sini memang kita tidak punya, ya, di Sukoma atau di Surabaya. Biasa untuk gamma knife biasa kita kirim ke tempat lain, ya, itu juga cukup baik untuk tumor kontrol di tumor tersebut, ya. Saat ini yang banyak direkomendasikan adalah dengan gamma knife juga. Ini bisa kita lihat perbedaan. Untuk whole brain radioterapi mungkin nanti akan dijelaskan oleh pembicara berikutnya, ya. Sedangkan ini kita lihat dari yang kita pakai saat ini adalah guideline dari NCCN, ya, yang 2020 di perhimpunan kita pakai ini, ya. Itu kalau misalnya ada tumor metastasis, step-stepnya adalah seperti ini, ya. Dilakukan diagnosis, terus kalau misalnya accessible tumornya dilakukan biopsi atau pembedahan, ya, sesuai dengan NCCN 2020. Ini juga sama, mungkin nanti bisa di-download sendiri, ya. Sedangkan untuk follow up-nya, nah ini yang sering kita lewatkan, itu tumor pasien itu biasanya di follow up setiap 2-3 bulan dengan MRI, ya, selama 1-2 tahun. Kalau dia free, berikutnya 4-6 bulan, ya. Ini yang ingin saya ingatkan lagi, karena sering sekali dokter-dokter kita ini untuk lupa melakukan evaluasi dengan MRI, karena mungkin merasa pasien itu sudah baik, tidak ada masalah. Akhirnya kita lupa untuk melakukan diagnosis. Di sini dikatakan 2-3 bulan untuk MRI. Jika ada relapse, ya mungkin bisa dilakukan satu surgery lagi atau dilakukan radioterapi lagi, ya. Mungkin nanti dibahas oleh pembicara berikutnya mengenai radioterapi. Ini tadi keuntungan dan kerugian kalau radiosurgery dan pembedahan. Sama-sama memang surgery itu lebih invasif, ya, tapi efeknya cepat, dapat langsung mengambil tumornya. Ya, lokal kontrolnya dapat terkontrol dengan baik, ya, survival rate-nya juga baik, ya. Sedangkan radiosurgery memang cukup minimal invasif, ya,
sangat pendek, misalnya dengan waktu 3 jam sudah selesai, cost efektif sebetulnya. Cuma memang karena tidak ada fasilitas ya di Jawa Timur ini, jadi agak sulit ya. Sebetulnya kalau dibandingkan antara pembedahan dengan radio surgery, cost-nya mungkin lebih hampir sama ya. Misalnya Gamma Knife di Jakarta itu kalau nggak salah cost-nya sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 150 juta ya. Sedangkan untuk operasi sendiri, kalau pasien untuk operasi, cost-nya habisnya sampai dengan perawatan pulang itu mungkin juga ya sekitar segitu juga. Seperti itu. Ya, memang ada indikasi-indikasinya, misalnya kalau kurang dari 3 cm, dia multiple, ya, lokasi-lokasi yang sulit itu, mungkin radio surgery perlu dipertimbangkan. Ya mungkin nanti dari radio onkologi bisa menjelaskan lebih detail. Oke, untuk prognosisnya memang beberapa prognosis bisa kita pantau, yaitu dengan satu prognosis scale-nya gimana, ya, patologinya seperti apa, jumlah metastasis dalam otaknya ada berapa, ya, usia dan status dari tumor primernya. Tumor primernya tidak terkontrol ya otomatis prognosisnya jelek. Ini contoh kasus yang datang, misalnya laki-laki wanita 56 tahun dengan penurunan kesadaran. Ini yang sering datang ke IGD, itu datang pasien yang tidak sadar ya, dengan sebelumnya ada penurunan motorik, ada juga nyeri kepala, dan terdiagnosis breast cancer 15 tahun yang lalu. Ya, ini sudah dioperasi, nah itu dia, karena follow up yang kurang baik, pasien itu jarang kontrol ya, sehingga sudah 15 tahun baru datang dengan kondisi yang sudah jelek. Di sini bisa kita lihat ada mass yang cukup besar di frontal sebelah kanan. Sudah otomatis ini suatu metastasis. Ini dilakukan reseksi karena ini single dan aksesnya baik, ya, dilakukan reseksi, hasilnya juga cukup baik. Berikutnya kasus ini dilanjutkan dengan radioterapi dan kemoterapi untuk kanker payudara. Kasus yang kedua juga hampir sama, ya, yang 44 tahun perempuan datang dengan nyeri kepala, ya, 3 minggu sebelum masuk rumah sakit yang progresif. Sini juga masuk ke rumah sakit. Ini juga dengan post CA mama tahun 2015, pasien datang di 2020. Ya. Sudah dengan kemoterapi, ya, 6 siklus. Metastasis multiple di frontal kanan kiri dan di cerebellum. Ya. Ini meskipun multiple, tapi aksesnya bagus, artinya dengan operasi kita bisa melakukan reseksi di 3 tumor ini bersamaan. Jadi posisi di frontal kanan, frontal kiri, dan di cerebellum ini semuanya aksesnya cukup baik. Jadi di waktu itu kita putuskan untuk dilakukan reseksi, selain karena tumornya juga sudah besar, TIK-nya tinggi, dan kita bisa akses ke 3 tumor itu dengan baik. Sehingga diputuskan untuk dilakukan reseksi. Ini CT scan posopnya, kita bisa ambil yang sebelah kiri, yang kanan, dan di fossa posterior. Ini jarang bisa kita lakukan, selama pengalaman saya juga untuk kasus-kasus metastasis ini seringnya multiple, tapi posisinya aksesnya biasanya sulit ya, bisa di dalam, di talamus lah, karena dia kan di subkortikal ya. Kadang-kadang masuk sudah di brainstem, nah itu perlu dipertimbangkan untuk pembedahan itu memang kadang-kadang tidak kita lakukan. Seperti itu. Oke, mungkin sedikit share dari saya. Jika ada masukan atau pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Irwan. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Hadirin, kalau ada pertanyaan di chat box belum ada ini ya. Mungkin bisa langsung bertanya ke Dr. Irwan. Dipersilakan dengan menyebutkan nama dan asal kota. Kalau ada pertanyaan. Dr. Irwan ini
sambil nunggu pertanyaan ya. Dr. Irwan ini, saya bacakan kurikulum vitae-nya, lahir di Sukabumi tahun 1981, riwayat pendidikan, dokter umumnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, spesialis bedah saraf di FK UNER, neuroonkologi konsultan di Universitas Airlangga, kemudian doktor FK UNER 2021. Fellowship, saya kira banyak sekali ini. Dia belajar onkologi di Jepang. Ada pertanyaan sampai sekarang? Belum ada ya. Oke. Dr. Irwan, selama ini pengalaman Dr. Irwan, tumor metastase yang terbanyak ini apa, Dr. Irwan? Yang Dari paling, pengalaman selama ini. Yang paling banyak CA paru. Ya. Hampir 50%. CA paru. CA paru ya. Primernya dari paru. Yang kedua CA mama. Halo? Oh, hilang. Kelihatannya kelempar ya, Dr. Zaki. Oke, mohon maaf, Dr. Irwan, Dr. Zaki mungkin ada kendala. Ya. Jadi tiba-tiba ada live, ini kami mencoba mengkontak beliau kembali. Untuk Dr. Irwan ada pertanyaan, Dok. Ya. Dari Vega, Surabaya, izin menanyakan dokter, untuk follow up post reseksi harus dilakukan dengan modalitas apa dan kapan saja, dokter? Terima kasih. Ya, seperti tadi yang sesuai dengan guideline dari NCCN tadi itu dijelaskan bahwa memang yang terbaik dengan MRI, ya MRI kepala dengan kontras biasanya dilakukan kira-kira sekitar 3 bulan sekali. Ya, kalau itu posisinya bersih di 2 tahun pertama. Ya, artinya setelah dioperasi atau setelah dilakukan terapi yang lain terkontrol, artinya tidak ada residive mass, itu dalam waktu 3 bulan maksimal itu sudah di MRI lagi selama 2 tahun pertama. Nanti kalau misalnya tahun berikutnya bisa 6 bulan sekali. Itu yang untuk metastasis ini berbeda dengan tumor yang lain, misalnya meningioma atau tumor yang Cina ya, untuk follow up-nya. Seperti itu. Karena ini malignan, biasa sampai 3 bulanan kita MRI. Seperti itu. Baik, untuk Dr. Vega, apakah semoga sudah menjawab dari pertanyaannya? Ada pertanyaan lagi dari Dr. Otaklia 1993 Tangerang. Dok, metastasis itu apakah dari otak atau organ lain ke otak? Terima kasih. Ya, terima kasih dokternya pertanyaannya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa metastasis itu masuk dalam tumor otak yang sekunder. Ya. Tumor otak itu ada 2, yang primer dan sekunder. Primer itu memang berasal dari jaringan otak sendiri, misalnya dari glioma, dari glia jadi glioma, atau dari meningen jadi meningioma. Nah, itu adalah tumor otak primer. Tapi kalau metastasis itu memang tumor yang sifatnya sekunder, bukan dari otak. Ya, jadi sekali lagi bukan dari otak, hanya penyebaran yang berasal dari primer di luar otak. Misalnya seperti tadi dari tumor payudara atau dari tumor paru, tumor prostat, melanoma yang menyebar ke otak. Seperti itu. Terima kasih. Dr. Irwan, mohon maaf ini tadi putus. Oh ya. Ada pertanyaan lagi? Yang Joandre. Iya, untuk Dokter Irwan ada pertanyaan yang belum dijawab dari Dokter Joandre, Dok. Ya. Ya, dari Dokter Joandre dari Surabaya bertanya tentang pemberian
dexamethasone pada pasien post-operasi, apakah pemberiannya masih diteruskan dan sampai berapa lama pemberiannya, Dok? Terima kasih. Ya, memang ini untuk pemberian steroid pada kasus-kasus yang post-operasi, biasanya memang belum ada guideline khusus untuk ini, tapi yang biasa saya lakukan atau yang biasa kita kerjakan, kalau operasi itu berjalan dengan baik, tumor itu bisa terreseksi dengan total. Itu biasanya dalam waktu 3 hari sudah kita tapering. Ya, jadi di hari pertama, hari kedua memang dosisnya masih di 4 kali 10 atau 4 kali 5 miligram. Tapi hari ketiga itu sudah kita turunkan pelan-pelan. Ya, biasanya 1-2 minggu sudah lepas dari steroid. Itu yang biasanya saya lakukan. Guideline sendiri belum ada karena mungkin terlalu kurang homogen ya, karena banyak sekali tumor itu yang tidak bisa direseksi dengan bersih. Artinya kadang-kadang masih ada sisa atau misalnya memang tumor itu multiple. Jadi kebutuhan steroid itu bisa sangat lama. Seperti itu. Tapi kalau single dan bisa kita ambil dengan baik, total ya, pemberiannya biasanya lebih cepat. Seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Irwan. Ini yang ada pertanyaan lagi dari Silvi tadi, sudah belum ini ya? Silvi Harian Surya. Dari Silvi belum, Dok. Belum ya. Untuk penanganan tumor metastatik ini dikatakan butuh multispesialis. Apa yang harus dirawat di rumah sakit besar atau bisa dirawat jalan juga? Ya, oke, terima kasih. Memang multidisiplin, multispesialis itu artinya tidak harus dirawat di rumah sakit besar. Ya, selama di situ ada tenaganya dan timnya cukup baik, ya itu bisa dipakai. Ya. Dirawat tidak juga harus rawat inap ya. Dirawat jalan pun kalau sudah terbentuk timnya itu bisa dipakai. Artinya dokter radioterapi kan juga bisa lewat jalan, dokter bedah saraf juga bisa lewat jalan, terus ada dokter yang lain ya, nanti bisa kita koordinasikan lewat rawat jalan ataupun juga dirawat inap. Untuk rumah sakitnya, memang saat ini di pemerintah itu dianjurkan untuk onkologi itu masuk di rumah sakit tipe A, rumah sakit tipe besar ya, yang Sutomo, Karyadi, ya seperti rumah sakit tipe A yang lainnya. Tapi mungkin ke depan ini karena dari Kemenkes itu sudah dicantumkan bahwa saat ini tiga utama penyakit yang harus diselesaikan di hampir semua vaskes, di semua rumah sakit, termasuk rumah sakit tipe B dan tipe C. Itu nomor 1 adalah jantung, nomor 2 adalah stroke, dan yang ketiga adalah cancer. Ya, jadi cancer ini termasuk dalam program pemerintah saat ini untuk ditangani lebih luas sampai ke vaskes-vaskes yang lebih rendah. Jadi mungkin ke depan semua rumah sakit harus bisa nangani seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Irwan. Ini ada satu pertanyaan lagi. Jika tumor otak primer, apakah gejalanya hanya nyeri kepala saja? Apa ada cara untuk mendeteksi dini? Ini mungkin untuk teman-teman yang di daerah ya. Deteksi dini untuk tumor otak selain nyeri kepala. Ya, memang yang terbesar, terbanyak gejalanya itu nyeri kepala. Tadi saya jelaskan bahwa gejala tumor otak itu ada 2, yaitu 1 gejala vokal, yang kedua adalah gejala yang karena TIK-nya tinggi atau tekanan intrakranialnya besar tinggi. Ya, gejala karena vokal misalnya kejang atau ada hemiparesis atau gangguan visus, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, itu adalah gejala vokal. Ya, memang yang terbesar adalah nyeri kepala. Untuk deteksi dini, ya kita harus awasi memang gejala klinisnya ya, mulai dari nyeri kepala, apakah nyeri kepalanya itu kronis, progresif atau tidak. Ya, nyeri kepala kronis progresif itu yang semakin hari semakin meningkat intensitasnya, durasinya, ya, terus perlu obat-obatan yang lebih banyak, ya, berlangsung lama seperti itu. Jadi beda dengan nyeri kepala yang lain. Jika kita mencurigai suatu gejala yang tadi itu ada nyeri kepala progresif atau misalnya nyeri kepalanya tidak terlalu tapi ada gangguan neurologis yang vokal, misalnya nyeri kepala disertai dengan matanya tambah turun atau visusnya tambah turun satu sisi misalnya,
atau adanya nyeri kepala dengan hemiparesis. Itu juga kita harus curiga bahwa itu ada suatu tumor otak. Nah, ini untuk deteksi dini secara klinis seperti itu. Selanjutnya ya perlu dilakukan work up. Ya, work up itu bisa dilakukan dengan CT scan kalau misalnya di daerah atau di rumah sakit tersebut tidak punya MRI. Tapi memang yang terbaik adalah MRI. Untuk deteksi dini sendiri pada negara-negara maju itu sudah standar ya, artinya di usia 40 ke atas itu memang mereka sudah rata-rata sudah pernah dilakukan MRI kepala dan lain-lain, sehingga tumor itu lebih ketahuan lebih awal ya. Tapi di kita kan enggak seperti itu. Jadi sering sekali pasien itu datang dengan kondisi yang lebih berat. Jadi screening kesehatan itu termasuk dengan MRI kepala. Itu juga penting. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi, Dr. Irwan. Ini dari Bali, Iwayan Weda. Bagaimana angka rekurensi kasus tumor metastasis ke otak dan bagaimana pencegahannya? Dari pengalaman Dr. Irwan. Jadi tumor otak itu kan ada yang single, ya, ada yang multiple. Untuk yang single, misalnya volumenya lebih dari 3 cc atau 3 cm, itu jika dioperasi dan hasilnya bersih, itu dengan radioterapi dan kemoterapi biasanya kontrol rate-nya cukup baik. Ya, artinya bisa terkontrol. Cuma itu semua tergantung dari kondisi primernya. Ya, kalau primernya ini tidak terkontrol, misalnya CA payudara, ada penyebaran juga tidak cuma ke otak, tapi ke paru, ke hati. Biasanya meninggalnya bukan karena otaknya, tapi karena yang lain. Karena efusi pleura atau karena gangguan hepatologinya. Jadi kontrol rate untuk di otak itu termasuk cukup baik dengan operasi ataupun dengan yang lain, kecuali kalau multiple ya. Nah, multiple tidak bisa diambil ya itu beda lagi ceritanya. Ya pasti jelek prognosisnya. Tapi kalau multiple bisa diambil atau misalnya dengan terapi yang lain, respon, misalnya dengan gamma knife baik. Misalnya multiple tapi dikontrol dengan gamma knife bisa, ya itu juga biasanya prognosisnya juga cukup baik untuk otaknya. Ya, nah semua tergantung dari primernya sendiri. Apakah primernya bisa terkontrol atau tidak? Mungkin seperti itu. Ya pencegahannya tadi ya seperti tadi tuh, pencegahannya ya dengan ini kita dengan rutin follow up MRI, kita lihat perkembangan di otaknya seperti apa, apakah ada residif, ada tumbuh lagi atau seperti itu. Ya. Ini ada satu lagi dari Manokwari. Setelah dilakukan reseksi tumor otak, dapat menyebabkan gangguan kesulitan bicara, kelemahan otot, atau efek samping lainnya pasca operasi, Dok? Tergantung lokasinya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini yang sering ditanyakan oleh pasien ini. Habis operasi kok nggak bangun, atau habis operasi bisa meninggal, atau bisa lumpuh. Ya, ini semua itu, operasi itu tergantung dari kondisi pasien pada saat dia datang. Ya, pasien datang dengan kondisi yang sudah jelek, ya otomatis nanti outcome-nya juga tidak sebagus kalau pasien itu datang dengan kondisi sebelum jelek, ya, seperti itu. Untuk kesulitan bicara, itu tergantung dari lokasinya. Kalau lokasi tumornya tidak di area bicara, ya sepertinya tidak akan terjadi gangguan bicara, ya. Atau misalnya ada kelemahan atau kelumpuhan, itu tergantung dari lokasi tumornya sendiri. Kalau tumornya itu lokasinya di area yang area motorik, ya resiko untuk terjadinya kelumpuhan ya sangat besar. Tapi kalau bukan di area motorik, ya sepertinya resikonya ya tidak sebesar itu. Oke, ini ada dua lagi, Dr. Irwan. Pasien pasca operasi otak dengan mild paramuscle spasm, apakah bisa dipakai modalitas panas seperti SWT, MWD, USD? Untuk latihan fisik, apa bisa isometric exercise atau room exercise? Yang Dr. Neneng Nurul Hidayah. Halo, dengar Dr. Irwan? Iya, ya. Ini pertanyaan dari Dr. Neneng Nurul Hidayah. Pasien pasca operasi otak dengan mild paramuscle spasm. Ini fisioterapi.
Ya, ini tergantung dari patologinya. Sepertinya tidak ada kontraindikasi ya. Misalnya kalau pasien pasca operasi tumor otak itu ada spasma otot, memang pasti kita berikan ke rehab medik untuk dilakukan ya seperti yang dituliskan ini. Tapi biasanya tidak ada kontraindikasi ya. Kecuali kalau misalnya yang yang berupa panas atau yang vasodilatasi ya pada kasus-kasus yang ganas. Tapi kalau kasus-kasus jinak ya tidak ada kontraindikasi mestinya seperti itu. Satu lagi dari Dr. Sally Risten, apakah meningioma bisa dioperasi? Dr. Sally. Ya, oke, terima kasih. Meningioma itu kan tumornya jinak ya. Itu semua tergantung dari lokasinya. Ya. Lokasinya sebagian besar bisa di konveksitas atau di area skull base yang dalam ya. Untuk sebagian besar itu bisa dioperasi dengan baik reseksi total ya, karena goalnya untuk meningioma adalah dengan reseksi total karena dia jinak grade 1 ya. Tapi tidak semua lokasi itu bisa kita akses dengan baik. Misalnya yang tumor yang di dalam sinus cavernosus, biasanya memang tidak dilakukan operasi radikal untuk di daerah situ. Ya, bisa langsung kita kirim untuk kita biopsi, selanjutnya dilanjutkan oleh radioterapi seperti itu untuk yang non accessible. Tapi kalau yang jinak dan accessible ya otomatis pilihan pertamanya adalah dengan reseksi. Ya. Dengan reseksi biasanya hasilnya cukup baik sesuai dengan panduan yang dari NCCN seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Irwan. Saya kira satu lagi Dr. Irwan terakhir. Berapa persen kasus metastatik brain tumor yang tidak didapatkan tumor primernya di AHCC? Ya, menurut pengalaman Dr. Irwan. Oh iya. Kalau dikatakan dari teorinya tidak ditemukan primernya itu sekitar 10-15%. Ya, jadi kira-kira 10% itu primernya tidak ketemu dimanapun. Ya, tapi memang ada metastasis di otak, kira-kira dalam 10% itu tidak ada ininya, primernya tidak ketemu seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Irwan. Saya kira tidak ada pertanyaan lagi mungkin. Terima kasih waktunya. Kebetulan Dr. Irwan ini lagi menjenguk keluarga yang sedang sakit di Jogja ya. Terima kasih banyak waktunya Dr. Irwan. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan lagi di chat, mungkin nanti kalau bisa nanti kita akan jawab dari panitia. Baik. Terima kasih. Kita lanjut. Ya, terima kasih banyak Dr. Irwan. Terima kasih Dr. Zaki dan semua panitia sudah mengundang saya untuk acara di pagi ini. Ya, semoga bermanfaat dan kita semua dalam kondisi sehat. Mohon izin saya harus pamit duluan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita lanjut ke pembicara kedua, Dr. Yosep Adi Christian, spesialis onkologi radiologi. Dr. Yosep, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Dr. Zaki. Selamat pagi Dr. Zaki, Dr. Irwan. Saya coba share screen. Oke, masuk. Ya, terdengar ya Dok suara saya? Iya, jelas. Gambarnya sudah keluar. Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Yosep, spesialis onkologi radiasi. Saat ini saya menggantikan Dr. Dia karena kebetulan beliau sedang berhalangan. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik mengenai radioterapi pada metastasis otak. Nah, di sini radioterapi mempunyai peran dalam penanganan kanker multidisiplin, baik sebagai terapi definitif maupun sebagai terapi adjuvan, juga bersamaan dengan pemberian kemo, yaitu sebagai kemoradiasi. Radiasi yang diberikan menggunakan sinar pengion berenergi tinggi, yaitu sinar foton, yang dapat merusak DNA dari sel tumor dan menghentikan pembelahan selnya. Dan radioterapi dapat diberikan pada berbagai kasus kanker, ya banyak sekali. Ini ada kanker payudara, kanker prostat, segala macam, head and neck, dan lain-lain. Dan juga radioterapi ini dapat diberikan dalam konsep terapi paliatif pada kasus metastasis.
Nah, radiasi paliatif ini secara umum digunakan untuk mengatasi nyeri akibat kanker, namun juga diberikan pada kasus metastasis seperti metastasis otak, metastasis tulang, kemudian perdarahan akibat massa tumor, kemudian juga subacqueal vena cava syndrome, dan juga spinal cord compression, dan juga untuk mengatasi obstruksi dari bronkus maupun esofagus. Kemudian dari onkologi radiasi ini terdiri dari radiation onkologisnya sendiri, dokternya yang bertugas untuk memeriksa, mendiagnosa, menentukan terapi, supervisi, dan juga evaluasi. Kemudian ada fisikawan medis, ini yang akan membantu membuat perencanaan radiasi bersama dengan dokter, mulai dari menentukan arah sinarnya, sudutnya, kemudian energi yang dipakai, dan juga berapa monitoring unit dan lain-lain. Kemudian dosimetris, ini bersama-sama dengan dokter dan juga fisikawan medis akan melakukan kalkulasi dosis radiasi dan memastikan dosis yang diberikan sudah sesuai. Kemudian ada radiation therapist atau RTT, ini adalah radiografer yang bekerja di radioterapi untuk melakukan treatment radiasi harian di bawah supervisi dari dokter onkologi radiasi dan melakukan positioning pasien, verifikasi imaging baik daily maupun weekly. Dan tidak lepas juga dari peran dari perawat. Ini yang akan mendampingi dokter dan juga untuk membantu mendampingi pasien dalam menjalani perawatan. Kemudian untuk kasus brain metastasis, ini diperkirakan sebanyak 20% pasien kanker memiliki risiko untuk kejadian metastasis otak. Namun untuk angka pasti atau insiden pastinya ini mungkin lebih tinggi dari yang diperkirakan. Karena dari temuan autopsi pasien kanker menunjukkan insiden metastasis otak yang cukup tinggi, yaitu 40%. Dan hal ini cukup reasonable ya, mengingat dalam panduan tata laksana kanker seperti NCCN itu juga belum memasukkan MRI brain itu sebagai screening rutin pada pasien yang tidak bergejala. Dan metastasis otak ini seringkali muncul paling sering pada kasus kanker paru, kanker payudara, melanoma, kemudian renal cell carcinoma, dan juga colorectal cancer. Lesinya dapat berupa single lesi atau multiple lesi. Ini tadi gambarnya sudah dijelaskan juga oleh Dr. Irwan. Saya next aja. Kemudian untuk gejala dan dari brain metastasis ini sebenarnya tergantung dari lokasinya di mana dia muncul ya. Tapi paling sering memang sakit kepala 50%, kemudian gangguan defisit neurologis, kemudian gejala yang menyerupai dengan stroke akut karena adanya perdarahan intratumoral, kemudian kejang, gangguan memori, dan lain-lain. Kemudian untuk brain metastasis, ini secara kategorinya dibagi 3, ada yang soliter lesi, ada yang limited atau oligometastasis, juga ada yang multiple brain metastasis. Nah, lalu bagaimana dengan tata laksananya? Tadi sudah dijelaskan cukup detail juga oleh Dr. Irwan mengenai operasi dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan radiasi? Apakah dikombinasikan dengan operasi? Lalu bagaimana dengan tekniknya? Nanti kita akan bahas. Nah, ini saya akan bicara sedikit mengenai perkembangan dari standar of care dari brain metastasis. Ini sampai dengan tahun 90-an, pada saat itu WBRT masih merupakan pilihan terapi standar, diberikan dosis 30 gray dalam 10 fraksi, yang setara dengan 40 gray dalam 16 fraksi. Ini dengan median survival 6-12 bulan. Kemudian beranjak dari tahun 90-an, untuk kasus limited brain meta, ini WBRT dikombinasikan dengan SRS. Nah, ini merupakan pilihan terapi standar, dan diberikan dosisnya untuk WBRT-nya sama, 30 gray dalam 10 fraksi, ditambahkan dengan booster SRS 12 gray. Nah, kemudian ini dari penelitian Radiation Therapy Oncology Group ya, RTOG 9508, didapatkan manfaat dari subset analisis, yaitu pada pasien dengan GPA skor 3,5 sampai 4, dikatakan bahwa median survival yang pada grup yang mendapatkan WBRT plus SRS dibandingkan dengan WBRT saja, itu adalah 21 dibandingkan 10 bulan. Jadi cukup signifikan perbedaannya ya, ini tanpa mempedulikan jumlah lesi metanya berapa. Kemudian sejak tahun 2012, untuk kasus limited brain meta, pilihan terapi standarnya adalah SRS saja. Dan di situ muncul meta-analisis yang mengatakan bahwa tidak didapatkan manfaat dalam overall survival untuk WBRT, tapi hanya mendapatkan manfaat dalam kontrol lokal.
Kemudian timbul pendapat bahwa WPRT hanya direkomendasikan pada kasus recurrence atau leptomeningeal metastasis. Kemudian dikatakan juga bahwa booster SRS pasca operasi ini menunjukkan hasil yang baik dalam mencegah rekurensi lokal. Dan juga di situ sudah mulai dikembangkan teknik radiasi yang dapat memberikan preservasi fungsi kognitif yang baik, yaitu dengan hippocampal avoidance atau hippocampal sparing. Dan tahun 2016 ini pada kasus lesi metas yang lesinya 1-3 lesi, itu pilihan terapi standarnya adalah SRS, dan apabila pasien dioperasi maka perlu diberikan booster SRS pada surgical cavity. Untuk teknik-teknik radiasi nanti akan saya jelaskan. Nah, ini untuk WPRT. WPRT adalah whole brain radioterapi ya. Ini adalah radiasi yang diberikan pada seluruh jaringan atau parenkim otak, baik lesi metanya maupun jaringan otak yang sehat. Nah, pada zaman dahulu, meskipun radiasi WPRT ini diberikan dengan teknik 2D, 2 dimensi, namun tetap memberikan manfaat dalam peningkatan angka kesintasan jika dibandingkan dengan observasi atau terapi steroid saja. Dan seiring dengan perkembangan teknologi, temukan berbagai teknik radiasi WPRT yang lebih canggih dengan teknik 3D maupun dengan IMRT, yang mampu menurunkan risiko efek samping dari radiasi 2D. Kemudian untuk strategi lain, untuk mengurangi risiko disfungsi kognitif, itu juga bisa menggunakan teknik IMRT, yaitu radioterapi dengan intensitas termodulasi. Kemudian dan pendekatan ini sudah menunjukkan data uji klinis fase 2 yang cukup memuaskan ini untuk penurunan neurokognitifnya yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan kelompok kontrol. Ini dari trial NCT 053790. Kemudian untuk WPRT, standar dosisnya itu bervariasi antara 20 sampai dengan 37,5 Gray dalam 5 sampai 15 fraksi, dan WPRT ini dapat diberikan dengan atau tanpa hippocampal avoidance, ditambahkan juga memantin, obat yang untuk mengobati gejala Alzheimer ya. Kemudian untuk teknik hippocampal avoidance WPRT diberikan 30 Gray dalam 10 fraksi, plus dengan memantin direkomendasikan bagi pasien dengan prediksi prognosisnya yang baik dan tidak ada metastasis pada jarak 5 mm dari hipokampus. Kemudian jika diberikan WPRT pada pasien dengan prognosis yang baik, maka juga dapat dipertimbangkan pemberian memantin ini selama menjalani terapi sampai dengan 6 bulan pasca radiasi untuk meminimalkan penurunan fungsi kognitif. Kemudian ini adalah stereotactic radiosurgery atau SRS ya. SRS merupakan teknik radiasi yang sangat presisi dan hanya terfokus pada tumor. Nah, banyak pilihan alat atau pesawat radiasi yang dapat memberikan SRS, tadi sudah disinggung mengenai gamma knife, tapi juga ada X-knife, CyberKnife, dan juga linear accelerator. Linear accelerator yang kita pakai, radioterapi kita pakai ya, ini secara umum sudah banyak sekali di Indonesia. Nah, untuk perbandingannya, SRS dengan LINAC, jika dibandingkan dengan SRS dengan gamma knife, ini untuk outcome-nya dalam hal overall survival dan local control-nya ini setara ya, cukup equal. Namun dengan keuntungan yaitu SRS LINAC bersifat lebih tidak invasif, dan juga alat LINAC ini sudah cukup banyak tersebar di berbagai center radioterapi di Indonesia, sehingga lebih mudah berkembang dalam sistem masyarakat ya, khususnya dalam era BPJS ini. Namun juga meskipun belum semua center radioterapi dapat memberikan pengobatan SRS ini, karena juga perlu kesiapan dari berbagai faktor ya, seperti spesifikasi dari alat LINAC itu sendiri maupun SDM yang pendukung yang lain. Nah, SRS ini memberikan radiasi dosis tinggi dalam 1 kali treatment, dan penyinarannya dibuat dari berbagai sudut dan direncanakan sedemikian rupa. Dan juga pada SRS gamma knife ini dalam gambarnya ini kita bisa lihat itu menggunakan head frame atau Lexel frame, ini yang cukup invasif jika dibandingkan dengan SRS LINAC. Ini kita lihat dia memakai termoplastik masker sehingga pasien akan merasa lebih nyaman. Kemudian untuk teknik WPRT, nah ini kita lihat ya, ini perkembangan dari radiasi pada brain metastasis. Ini gambar A, kita bisa lihat ini adalah teknik WPRT. Jadi warna
hijau atau biru ini sebaran dosisnya. Sebaran dosisnya ini mengenai seluruh jaringan otak ya. Kemudian yang B ini adalah teknik 3D. Nah, di sini kita bisa lihat masih ada hamburan dari dosis radiasi itu yang mengenai jaringan sekitarnya, jaringan yang sehat ini masih kena. Kemudian untuk gambar C dan gambar E, ini adalah teknik SRS yang sangat konform dan presisi. Ya, kemudian untuk yang gambar D, ini adalah contoh penyusunan arah dan sudut sinar. Kemudian keuntungan dari SRS ini sangat presisi sekali dan tidak banyak efek sampingnya. Dan SRS direkomendasikan pada pasien dengan lesi metastasis yang terbatas, 1-3, mungkin bisa juga 4, nanti saya jelaskan lagi. Nah, biasanya ini adalah lesi yang sulit dijangkau dengan operasi. Dan wajib ada MRI brain kontras dengan sequence DWI. Untuk PET-CT ini bersifat opsional, jika ada akan lebih bagus, dan PET-CT hanya bersifat komplementer dengan MRI. Untuk efek samping jadi ya. Kemudian dosis SRS ditentukan berdasarkan dari ukuran dan volume tumor. Jadi sudah terangkum dalam tabel ini. Semakin besar ukuran dan volume tumornya, maka dosis SRS-nya biasanya akan diberikan makin kecil. Dan untuk lesi tumor yang besar, dapat dipertimbangkan dosis 8-10 gray dalam 3 fraksi, atau 6-7 gray dalam 5 fraksi. Ini disebut dengan fractionated SRS, jadi tidak harus dalam 1 kali treatment. Untuk constraint jaringan otak normal yang mendapat dosis 12 gray diusahakan kurang dari 10 cc, dan untuk constraint brainstem atau batang otak yang mendapatkan dosis 10 gray diusahakan kurang dari 1 cc. Kemudian ini dosis SRS untuk lesi multiple dan juga sebagai booster pasca operasi dapat dilihat pada tabel. Ini juga dilihat juga dosis untuk yang jenis sel kanker yang radioresisten seperti RCC, melanoma, sarkoma. Nah, sebelum tindakan SRS dilakukan, dokter akan memberikan premedikasi ya seperti dexamethasone dan sentron. Kemudian untuk antikonvulsan diberikan jika ada riwayat kejang saja. Kemudian untuk pasien melanoma yang mendapatkan terapi target dengan mutasi BRAF positif ini, terapi target harus dihentikan setidaknya 1 hari sebelum tindakan SRS untuk meminimalkan efek samping kulit, dan tapering off steroid seperti yang dijelaskan oleh Dr. Iwan. Nah, ini beberapa studi pada tabel ini dapat kita lihat bahwa SRS dibandingkan dengan SRS plus WBRT. Nah, pada pasien ini dengan kriteria lesi metanya 1-3, kemudian usia kurang dari 50 tahun dengan ECOG-nya 0 dan primernya terkontrol, maka dari studi ini kesimpulannya SRS setara dengan SRS plus WBRT dalam hal median survival serta kekambuhan dalam 12 bulan. Kemudian ini dari jurnal Lancet 2009 dari hasil RCT oleh Chang dan kawan-kawan, ini membandingkan SRS dan SRS plus BRT, dikatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam overall survival, tidak ada perbedaan juga dalam hal kekambuhan. Namun dari grup yang mendapatkan SRS plus BRT ini mendapatkan adanya gangguan memori. Kemudian ini dari studi meta-analisis oleh Sun dan kawan-kawan 2014 yang membandingkan operasi atau SRS ditambahkan WBRT dan operasi atau SRS saja. Ini juga menunjukkan hasil yang setara dalam hal overall survival. Nah, ini masih dari studi yang sama, dinilai PFS-nya ya, progression free survival-nya, didapatkan kesimpulan bahwa penambahan WBRT mampu menurunkan angka kekambuhan lokal. Nah, ini saya coba rangkum dari berbagai literatur untuk brain meds untuk decision making-nya. Yang pertama adalah mayoritas pasien ini 80% ya, cukup banyak dengan lesi meta multiple, performa status yang buruk dan unfavorable histopatologi dan prognosisnya yang kurang baik, maka pilihannya adalah observasi. Kemudian pada pasien dengan multiple lesi meta,
namun performa status baik dan juga favorable histopatologi dan riwayat sistemik terapinya efektif, maka pilihan terapinya adalah WPRT. Kemudian pada sebagian pasien 10-15% dengan oligometastasis atau limited lesion serta performa status yang baik, pilihannya bisa SRS. Itu jika ukuran tumornya kurang dari 3 cm dan volumenya 10 cc. Nah, setelah SRS tidak ada adjuvant treatment. Nah, pilihan lainnya bisa dengan operasi. Setelah operasi dipertimbangkan untuk diberikan WPRT. Pada pasien dengan lesi meta yang soliter dan performa statusnya baik, pilihan terapinya bisa operasi atau SRS. Jika memilih SRS, maka untuk selanjutnya tidak ada adjuvant treatment. Jika operasi, maka dapat dipertimbangkan untuk pemberian booster SRS pada surgical cavity jika ukurannya kurang dari 5 cm. Jika ukurannya lebih besar, maka dipertimbangkan WPRT. Nah, kemudian ini adalah teknik radiasi untuk menghindari struktur hipokampal ya, hipokampus ya. Ini hipokampal avoidance WPRT. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa radiasi itu dapat merusak sel progenitor neuron yang ada di zona subgranular di hipokampus. Nah, seperti kita tahu juga bahwa hipokampus memiliki fungsi kognitif ya, dari memori, persepsi, atensi, dan lain-lain, dan juga kemampuan untuk berbicara. Nah, data mereka menunjukkan setiap tahunnya banyak 100.000 pasien kanker, baik primer maupun dengan metastasis otak, ini mampu bertahan hidup ya, survivalnya cukup panjang. Nah, kesintasan yang cukup panjang ini dikhawatirkan akan memberi dampak terhadap kerusakan jaringan otak akibat radiasi. Maka dari itu, pasien-pasien yang akan diberikan teknik hippocampal avoidance WPRT diseleksi dengan prognostic score, baik RPA maupun GPA. Dan juga kombinasi dengan memantin, ini mampu menurunkan gangguan fungsi kognitif pada studi RTOG 0933. Ini dalam periode follow-up 6 bulan, dikatakan bahwa penurunan fungsi memori pada grup yang mendapatkan HA-WPRT jika dibandingkan dengan WPRT adalah 7:30%. Ini dinilai dengan Hopkins Verbal Learning Test. Nah, untuk prognostic score, ini bisa kita lihat dari gambar ini. Untuk yang RPA, Recursive Partitioning Analysis, ini untuk brain metastasis. Kemudian yang ini juga GPA ya, Graded Prognostic Assessment. Kemudian kalau untuk GPA ini merupakan sistem prognostic scoring yang lebih baru ya dibandingkan dengan RPA, karena yang GPA ini juga melibatkan penelitian RTOG yang terdiri dari hampir 2.000 pasien, dan di sini dia juga memasukkan selain usia dan performa status juga dimasukkan jumlah lesi metastasisnya berapa, dan juga bersifat lebih detail ya, karena dia bersifat histologi spesifik. Bisa kita lihat ini untuk yang non-small cell lung cancer, untuk melanoma, untuk breast cancer, RCC, dan GI tract cancer. Kemudian dari guideline NCCN 2022, ini untuk kasus brain meta yang recurrence, maka pertama kita perlu lihat dulu lokasi recurrence-nya, apakah dia local site atau dia local plus distant site ya. Pada kasus recurrence local site, perlu dilihat riwayat terapi sebelumnya. Jika sebelumnya dia hanya operasi saja, maka ada pilihan untuk dilakukan reoperasi diikuti dengan SRS booster, atau langsung SRS, atau boleh diberikan hippocampal avoidance WPRT jika lesinya besar, dengan atau tanpa memantin. Jika terapi sebelumnya adalah WPRT atau SRS, maka pilihannya bisa operasi diikuti SRS booster, atau langsung SRS saja, atau sistemik terapi. Nah, pada kasus yang recurrence lokal plus distant site, perlu dilihat apakah lesinya limited atau ekstensif. Jika lesinya limited, maka pilihannya bisa operasi, diikuti booster SRS, atau langsung SRS, atau WPRT, dan atau tanpa teknik hippocampal avoidance dan memantin. Jika lesinya ekstensif, pilihannya bisa WPRT dengan atau tanpa teknik hippocampal avoidance dan memantin. Kemudian diskusinya seiring dengan
perkembangan zaman dan teknologi dalam pengobatan kanker, khususnya metastasis otak, maka perlu untuk selalu dilakukan pengkajian ulang dan terus update dalam bidang yang kompetensi yang kita dalami, baik operasi, radioterapi, dan sistemik atau targeted terapi. Kemudian juga dalam era precision medicine, sangat penting untuk mempunyai dasar pengobatan yang kuat, juga prognostik index yang melibatkan berbagai parameter, baik klinis maupun molekuler, sebagai panduan untuk memperkirakan prognosis pasien. Pada akhirnya, pengobatan komprehensif dan kolaborasi multidisiplin sangat diperlukan untuk menentukan pilihan pengobatan yang terbaik bagi pasien dan bersifat case by case. Kemudian take home message-nya, metastasis otak termasuk tumor intrakranial yang sering dijumpai pada dewasa dan diperkirakan sebanyak 20% dari seluruh pasien kanker memiliki risiko metastasis otak. Metastasis otak ini berkaitan dengan outcome yang kurang baik akibat dari berbagai faktor, seperti obat-obatan yang sulit untuk menembus blood-brain barrier, kemudian lokasi tumor yang sulit dijangkau dengan operasi, dan juga berbagai macam mutasi genetik yang terus diteliti, serta penurunan fungsi kognitif akibat radiasi yang juga akan menurunkan kualitas hidup pasien. Namun, radioterapi masih selalu memiliki peran penting dalam pengobatan metastasis otak, dan saat ini sudah tersedia berbagai pilihan teknik radiasi, baik WPRT, SRS, maupun hippocampal avoidance WPRT yang mampu mencegah penurunan fungsi kognitif yang berlebihan. Sehingga diharapkan pasien metastasis otak dengan tumor primer yang terkontrol dan prediksi prognosisnya baik dapat memiliki angka kesintasan yang lebih baik. Saya rasa cukup sekian pemaparan dari saya dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih Dr. Yosep Adi Christian. Sangat bagus sekali, menarik sekali. Oke, mungkin dari audiens ada pertanyaan? Ya, kalau mau tanya, silahkan tulis di chat. Dr. Adi ini lahir di Jepara tahun 1990. Riwayat dokter umum di FKU Krida 2014, spesialis onkologi radiasi FKUI 2019. Menarik sekali tadi yang dipaparkan Dr. Yosep. Dr. Yosep, sambil menunggu saya ada pertanyaan. Ya, silakan dok. Nah, setelah operasi, idealnya itu kapan kita lakukan radioterapi? Berapa lama setelah operasi minimalnya? Untuk operasi ini pada kasus single lesion metastase, misalnya single lesion. Apakah single lesion atau beda? Paling enggak setelah operasi, kapan kita kirim ke radioterapi? Sebenarnya paling cepat. Ya. Sebenarnya kalau untuk radiasi metastasis otak itu kan bersifat sito sebenarnya ya dok ya. Jadi kalau bisa secepatnya. Oh, enggak. Jadi tidak ada minimal waktu harus seminggu 2 minggu enggak ya? Tidak. Yang penting sudah pasiennya juga kondisinya juga baik, transportable, kita bisa langsung lakukan radiasi untuk booster SRS. Namun untuk booster SRS kan juga ada persiapan-persiapan yang mungkin juga memakan waktu beberapa hari. Kalau untuk yang WPRT sih, kalau WPRT bisa langsung kita lakukan. Halo? Dokter Zakinya terputus. Iya dok, masih sepertinya ada gangguan teknis dari Dokter Yaki. Untuk peserta dipersilakan jika ada pertanyaan langsung mengajukan pertanyaannya via fitur chat dengan menyertakan nama, terus asalnya dari mana, dan dilanjutkan dengan pertanyaan. Sambil menunggu Dokter Zaki. Oke dok, ini ada satu pertanyaan dokter dari Octalia 1993 dari Tangerang. Nah,
Pertanyaannya, Dok, mengapa saat seseorang melakukan terapi radiasi tidak diperkenankan melakukannya pengobatan gigi? Nah, itu mungkin bisa ini, Dok. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya pada pasien yang menjalani radiasi itu perawatan giginya itu dilakukan sebaiknya sebelum terapi radiasinya dimulai. Jadi khususnya ya pada pasien kanker kepala leher, karena pada pasien kanker kepala leher itu sebelum radiasi biasanya harus kita kirim dulu ke dokter gigi dan mulut untuk dilakukan perawatan untuk oral hygiene ya. Jadi mempersiapkan kondisi oral hygiene-nya itu dengan baik. Nah, yang dikhawatirkan kalau dia terkena radiasi, jadi nanti giginya itu rapuh ya, jadi bisa lepas segala macam. Dan juga efek samping dari radiasi, jika dosisnya terlalu banyak mengenai dari mandibula atau rahang bawah, itu dikhawatirkan efek samping osteoradionekrosis pada mandibula, itu yang tidak kita harapkan. Nah, maka dari itu perawatan gigi itu sebelum terapi radiasi. Nah, pada saat radiasi kalau mau dilakukan perawatan gigi itu sebaiknya ditunggu sampai dengan selesai radiasi. Karena treatment radiasi itu kan harian ya, setiap hari harus menjalani radiasi, jangan sampai terputus gitu kan. Gitu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang bertanya? Dr. Sakti sudah join lagi. Halo, mohon maaf, putus sih, nggak tahu nih, kayaknya kena hacker tingkat nasional ini, apa internasional kan? Baik, Dok, tidak apa-apa. Tiba-tiba hilang ya. Sampai mana tadi ya? Mohon maaf. Oke, ada pertanyaan sampai sekarang belum? Jadi sudah ada satu, Dok. Oh, alhamdulillah. Nah, Dokter siapa? Yosep Adi. Panggilannya siapa? Mas Adi. Ya, Mas Adi Dokter. Boleh. Yosep boleh. Saya ada pasien riwayat pos operasi, terus sudah pernah kita radioterapi, kemudian dia residif lagi. Kapan kita bisa radioterapi lagi? Pada kasus-kasus seperti itu, yang sudah pernah di radioterapi. Sebelumnya radioterapinya BRT atau SRS, Dok? Waktu itu, kalau tidak salah, clear cell karsinoma, kalau tidak salah. Jadi, saya tidak tahu ya. Kalau clear cell karsinoma itu di daerah fossa posterior. Oh ya. Jadi kemungkinan pertama lokal. Kita harus lihat dulu treatment radiasi sebelumnya itu apakah whole brain atau dia SRS. Kalau misalkan sebelumnya whole brain, kita pertimbangkan dulu, maksudnya prognosis pasiennya bagaimana. Kalau kita mau reiradiasi lagi dengan whole brain lagi, kita pertimbangkan maksudnya untuk manfaat dan efek sampingnya juga ya, Dok ya. Kalau kira-kira life expectancy-nya cukup panjang ya kita boleh berikan untuk whole brain lagi. Tapi kalau performance statusnya juga sudah jelek, kira-kira outcome-nya juga pasiennya nggak bertahan lama, ya kita mengobservasi saja. Seperti itu. Dari audiens, ada pertanyaan? Prosedur radioterapi ini pada kasus-kasus tumor metastase ini biasanya berapa kali dilakukan? Ya. Tergantung dari hasil PA atau memang ukuran? Nah, untuk kasus metabrain, kita lihat kalau misalkan untuk radiasi WPRT, whole brain itu biasanya secara umum sih kita berikan 10 kali 3 gray, Dok. Jadi 10 sesi. 10 sesi diberikan per sesinya 3 gray. Namun ada alternatif untuk dosis yang lain untuk WPRT, namun jarang kita gunakan. Yang secara umum yaitu 10 kali 3 gray. Gitu. Kalau untuk dosis SRS, kita melihat dari ukuran tumornya, jumlah lesinya berapa,
kemudian diukur volumenya berapa cc. Nah, itu baru nanti kita tentukan dosisnya, Dok. Belum ada pertanyaannya. Ada pertanyaan itu, Dok, dari Dr. Unta Purwati untuk pasien performance status. Unta Purwati untuk pasien minimal berapa, Dok, bisa dilakukan radiasi mengingat biasanya penderita dengan metabrain kondisinya buruk. Monggo. Ya, terima kasih pertanyaannya Dr. Ulinta. Untuk performance status pasien itu sebenarnya 60 ya, Dok ya. 50-60 kita boleh berikan untuk radiasi, terutama whole brain. Mengingat kan whole brain juga efek samping untuk kognitifnya juga besar. Jadi kalau performance statusnya di bawah 50 atau di bawah 60, kita lihat klinisnya juga, ya, takutnya nanti malah memberikan efek samping yang cukup berat bagi pasien, sehingga akan menurunkan quality life-nya juga. Terima kasih. Belum ada lagi. Dokter Fauzia, silahkan. Ini dari Dokter Ulinta, ada pertanyaan lagi. Mohon dijelaskan ES radiasi WBRT, Dok. Oh ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk efek samping radiasi WBRT, itu kalau secara umum adalah rambutnya rontok, kemudian kelelahan, kemudian yang utamanya adalah risiko dari gangguan fungsi kognitifnya. Itu, Dok, itu yang sering kita temui. Ada lagi. Pada radiasi ini, Dok, saya tanya, Dok, apakah selalu dari kita menunggu hasil PA atau enggak? Oh, ya, Dok. Jadi atau sinarnya itu tergantung dari hasil PA-nya misalnya, itu sinarnya apa dari lokasi saja? Ya, jadi begini, Dokter. Kalau misalkan pada kasus yang sudah tegak suatu metastasis, ya kita tidak perlu lakukan biopsi di lesi brain metanya, tidak perlu. Tapi kalau pasien dengan primary cancer-nya itu tidak diketahui, ya, dan itu perlu dilakukan biopsi, ditambah juga dengan imaging. Imagingnya harus ada, yang menunjukkan dia suatu lesi di otak, tapi nggak ketahuan primernya, itu sebaiknya dibiopsi dulu. Jadi kita nggak langsung radiasi. Kenapa? Karena ketika kita langsung radiasi, kita akan takutnya salah menentukan dosis. Karena dosisnya sangat berbeda sekali untuk yang brain mets dengan yang primary brain tumor, beda sekali, Dok. Gitu. Imaging kalau, MRI maksudnya ya? Ya, MRI brain contrast. Tapi kalau sudah ketahuan primernya nggak perlu biopsi. Itu nanti apa primernya ditembak sekali? Kalau primernya terkontrol enggak, Dok. Dan ini kan konsepnya radiasi paliatif, Dok. Jadi kalau paliatif ya hanya lesi metanya saja. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Dr. Fauzia Elisa Saraswati. Apakah ada ketentuan untuk memulai WBRT? Apakah harus setelah operasi? Monggo. Ya, baik, Dr. Fauzia, terima kasih pertanyaannya. Untuk WBRT itu diberikannya itu pada pasien yang multiple lesi meta ya, dengan performance status yang baik dan histopatologinya memuaskan, maksudnya favorable, itu kita boleh lakukan WBRT. Kalau pasca operasi itu ada pasien-pasien yang oligometastasis, itu kita operasi dulu, kalau bisa dijangkau dengan operasi, setelah itu kita lakukan WBRT. Seperti itu. Jadi nggak harus operasi dulu gitu maksudnya. Kalau operasi dulu, kalau yang dia oligometa itu bisa dengan operasi, ya operasi, setelah itu baru WBRT. Tapi kalau tidak bisa dioperasi, ya kita langsung WBRT.
Gitu dok, terima kasih. Ada pertanyaan lagi. Selama ini dok, pengalaman-pengalaman pada pasien-pasien yang tidak dioperasi, yang metastase, itu setelah disinar, itu responnya mengecil atau hilang? Ya. Dari pengalaman. Jadi biasanya dok, kalau dia favorable histologinya, primernya itu misalkan breast cancer, yang jenis-jenis yang radio respons ya, itu hasilnya cukup memuaskan dok. Jadi ada pengecilan tumornya. Ada beberapa lesi yang kecil itu dia hilang gitu. Tapi kalau lesinya memang sudah agak besar dengan WBRT ya kita tidak bisa mengharapkan hilang 100%, paling hanya mengecil 30%. Masih ada waktu ini ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau pasien saya tadi dok, yang clear cell renal karsinoma ini, yang residif, idealnya dilakukan SRS atau WBRT? Nah, kalau pertama kita lihat renal karsinoma kan radioresisten ya dok ya, radioresisten. Nah sebelumnya dia sudah radiasi apa, teknik apa? Kalau dia sebelumnya WBRT, kita mau lakukan SRS, ya kita di lesinya kalau multiple kan nggak bisa dok di SRS dok. Jadi kalau ini mau enggak multiple, dia lokal. Oh dia kalau bisa dioperasi dulu dok. Sudah eksisi total, terus riwayatnya itu tumbuh lagi. Ini kita reseksi total lagi, cuman saya masih bingung radiasi lagi bisa enggak ya? Radiasi terakhirnya kapan dok? Belum setahun saya tanya itu. Oh belum baru 7 bulan. Jadi kalau sebelumnya dia misalkan dia WBRT, sebelumnya WBRT, terus ini sekarang kambuh, dokter misalkan mau operasi, dia single lesi dioperasi, setelahnya bisa di booster SRS dok. Booster? SRS. SRS ya. Kalau mau WBRT lagi ya kita harus pertimbangkan ini dok, performance statusnya, kemudian life expectancy-nya gitu. Memang klinisnya tidak sebagus sebelumnya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ayo, monggo. Ini absen sudah dibuka ini kayaknya. Metastase. Dengan metode SRS, WBRT ini hanya untuk brain ya? Iya, kalau WBRT memang spesifik untuk brain, tapi kalau SRS itu dia di brain, tapi kalau di bagian lain selain brain itu bisa, tapi namanya jadi SBRT, Stereotactic Body Radiation Therapy. Itu untuk tumor apa semua liver, paru? Biasanya liver, paru, itu SBRT. Karena orang tahunya ini radioterapi ini biasanya paling sering untuk kepala ya. Ya, masih ini kepala leher namanya. Tidak ada pertanyaan lagi nih. Ya, tidak ada, dok. Gimana panitia, boleh ditutup atau gimana? Boleh ditutup dok, namun kami menunggu untuk rekan-rekan dokter dan peserta bisa mengisi absensi terlebih dahulu sebelum kami close. Takutnya link chat nanti juga akan hilang sehingga partisipan tidak bisa mengisi daftar absensinya. Oke. Dok, saya tanya lagi nih dok. Ya, dok. Ini kasus mungkin meningioma WHO grade 3. Ya. Pada beberapa kasusnya memang residif.
Ya, itu biasanya kita lakukan radioterapi. Itu radioterapi apa, Dok? SRS atau Ya. pada kasus meningiom? Kalau pada meningioma, ini kasusnya WHO grade 3 ya, Dok ya. Iya. Ya, itu memang perlu radiasi. Dosisnya biasa kita berikan 60 gray dalam 30 sesi. Nah, itu tekniknya, Dok. Tekniknya bukan WPRT, tapi tekniknya itu kita pakai IMRT. IMRT. Ya, jadi radiasi dengan intensitas yang termodulasi. Untuk menghindari struktur yang penting, Dok, karena kan biasanya dekat dengan optical chiasma, dekat dengan brainstem, segala macam. Saya ada kasus satu, WHO grade 3 meningioma, post radiasi. Ini saya follow up berkala. Tiap tahun saya follow up. Ini sekarang sudah tahun ketiga kalau tidak salah. Mulai ada muncul residu. Apa, Dok? Maaf, kasus apa? Meningioma, WHO grade 3. Ya, residif. Ini saya follow up tahun ketiga, mulai keluar kecil ya. Oh, keluar kecil. Sebelumnya saya tidak tahu juga ya. Sudah radiasi apa belum, Dok? Sudah radiasi. Pokoknya kalau prinsipnya kalau mau reiradiasi lagi, paling tidak tunggu 1 tahun, Dok. Minimal 1 tahun berarti ya. Iya, tunggu 1 tahun. Apalagi kalau kita lihat dari radiobiologinya kan, kalau untuk sel-sel glia, sel-sel apa meningen itu kan untuk proliferasinya, pemulihannya juga cukup lambat ya, Dok ya. Jadi tunggu 1 tahun minimal. Kalau bisa dioperasi dulu, Dok. Iya, masih kecil. Saya tunggu. Saya follow up lagi masih. Iya. Monggo dari audiens kalau ada pertanyaan lagi. Tentang radioterapi. Pertanyaan dari Rahmat Andi Satria, Dok, belum tadi. Mana ini? Oh, ini ya. Mohon izin, oke. Apakah untuk SRS bisa dilakukan untuk AVM? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk SRS ini memang juga kita lakukan untuk AVM, Dok. Jadi tidak hanya untuk kasus brain metastasis, tapi juga kondisi-kondisi seperti AVM, kemudian kondisi seperti akustik neuroma, schwannoma, vestibular schwannoma, itu kita juga berikan itu. Juga untuk trigeminal neuralgia juga kita bisa berikan dengan radiasi dengan teknik SRS. Oh, ini penting ini pertanyaannya ini. Bagus sekali pertanyaannya. Karena setahu saya biasanya AVM itu dengan gamma knife, ya, yang paling bagus. Gini, Dok, kalau dengan gamma knife itu kan gamma knife belum banyak ya, Dok ya. Di Jakarta juga memang tidak ada ya. Baru RM sama Siloam Karawaci yang bisa. Dan itu kan nggak di cover BPJS, Dok. Iya, betul. Iya. Kalau dengan SRS ini gimana, Dok? Tingkat Apanya? kekambuhan ada atau membaik pengalaman? Untuk kasus apa, Dok? Maaf. AVM, SRS. Oh, untuk kasus AVM ini untuk outcome cukup baik, Dok. Tapi kan juga lihat juga dari ininya, ukurannya. Ya, ukurannya minimal ukuran berapa itu yang bisa dilakukan? Kalau untuk AVM, pokoknya untuk SRS, prinsipnya dia nggak lebih besar dari, ya maksimal 4 cm kita bisa, Dok. 4 cm ya. 3-4 cm kita bisa lakukan. Tapi kalau misalnya ukurannya lebih dari 4 cm, kita lakukannya ya tetap SRS, tapi tervaksinasi, Dok. Jadi tidak hanya dalam 1 kali sesi, tidak single treatment, tapi bagi di fractionated SRS. Ada lagi pertanyaan?
Dan untuk pasien SRS ini dok harus rawat inap dok ya, jadi nggak boleh langsung pulang. Observasi. Oh harus MRS ya? Ya harus MRS, paling tidak 1-24 jam dok. Biasanya apa? Pos radiasi ada ODIM atau apa? Ya takutnya kan ada gejala peningkatan PIK dok, jadi itu yang kita khawatirkan. Gimana panitia? Baik, sudah banyak yang absensi, Dok. Untuk webinarnya boleh diakhiri. Oke, terima kasih. Oke, menarik sekali pembicaraan ini tadi dari panelis pertama, Dr. Irwan Imadul-Haq, kemudian Dr. Yosef Adi Christian. Terima kasih banyak. Saya kira saya ambil kesimpulan bahwa tumor metastase saat ini semakin meningkat, ya, sehingga penanganan yang komprehensif ini sangat diperlukan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien. Ya, operasi merupakan pilihan untuk kasus-kasus dengan indikasi yang ada peningkatan TIK, tekanan intrakranial yang meningkat, yang kemudian dikombin dengan radioterapi, hasilnya jauh lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih. Mungkin saya akhiri, Dr. Adi. Dr. Adi, terima kasih banyak. Terima kasih, Dr. Adi. Panitia, saya ucapkan terima kasih. Ya, saya tutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Tiba kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini sangat bermanfaat. Ya. Terima kasih banyak. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Zaki. Terima kasih. Izin ya. Ya, terima kasih Dr. Yosef. Terima kasih. Untuk peserta diinformasikan nanti sertifikat atau e-sertifikat akan dikirimkan oleh panitia via email yang terdaftar di absensi. Izin live ya. Terima kasih. Ya, monggo dokter. Hidup berdampingan dengan kanker adalah sebuah tantangan hidup yang tidak mudah. Merupakan awal dari perjuangan penuh harapan. Harapanlah yang membuat kita tetap kuat dan bertahan. Semua itu diawali dari langkah kecil yang berani. Bersama-sama dengan orang terdekat untuk saling menguatkan dan saling memberi harap satu sama lain. Keinginan untuk mewujudkan harapan itulah yang membawa Adi Husada Cancer Center hadir di Surabaya. Hadir selangkah lebih dekat, AHCC ingin menjadi sahabat dan keluarga bagi setiap orang yang berjuang melawan kanker. Kami percaya bahwa waktu merupakan suatu hal yang sangat berharga dalam upaya kita melawan kanker. Untuk itu, AHCC berupaya memberikan layanan perawatan kanker terintegrasi di dalam satu atap, menyediakan layanan yang efektif dan efisien untuk hasil yang optimal. Secara khusus, kami mengkolaborasikan fasilitas perawatan termutakhir dengan ahli medis terpercaya. AHCC didukung dengan tim dokter berpengalaman dengan berbagai latar belakang medis. Kami berupaya untuk memberikan solusi pengobatan terbaik, efektif, dan optimal yang dirancang secara spesifik bagi setiap pasien. Di Adi Husada Cancer Center, kami tidak hanya menawarkan akses dan lokasi yang lebih dekat dengan Anda dan keluarga, tapi di sini
kami juga menghadirkan suasana ramah yang hangat dan nyaman. Pelayanan dari setiap staf kami hadir bagaikan seorang keluarga yang suportif dan selalu ada untuk Anda, sehingga Anda dan keluarga Anda selalu merasakan kenyamanan bagaikan di rumah. Di Adi Husada Cancer Center, penanganan pengobatan kanker dilakukan secara komprehensif. Setiap pasien mengawali program perawatan dengan analisa risiko kanker. Dilanjutkan dengan menentukan rencana pengobatan dan perawatan yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Kami juga memberikan pendampingan khusus selama masa pengobatan, perawatan, hingga masa-masa pemulihan. AHCC ingin menjadi keluarga yang selalu hadir di dalam setiap langkah perjalanan pasien dalam upaya melawan kanker, berjalan, dan bersama-sama mewujudkan harapan. AHCC ada untuk Anda. Harapan yang memberi hidup menjadi berwarna. Harapan jugalah yang membuat kita tetap kuat. Bersama kita saling menguatkan. Bersama kita saling memulihkan. Bersama kita saling memberi warna dalam hidup. Serta hidup yang terpulihkan. Adi Husada Cancer Center.